Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia pada saudara-saudaraku dan sahabatku semua, masyarakat di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Kuburaya yang saya cintai. Kita mengetahui sendiri bahwa perkembangan saat ini yang terakhir ada pengumuman dari Pak Wali Kota Pontianak yang mana hari ini menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pertemuan meeting dengan pemerintah pusat telah ditetapkan Pontianak akan menerapkan PPKM darurat. Artinya ini kategori di atas PPKM mikro. Jadi ini sangat-sangat ketat dan sangat-sangat dibatasi. Tentu tujuannya tidak lain adalah memutus mata rantai penularan COVID-19. Namun demikian kita harus memahami bahwa PPKM darurat ini adalah suatu kebijakan regulasi di mana pelayanan pemerintah 100% itu WFH, artinya tutup, tidak ada pelayanan kantor pemerintah, dan juga untuk perdagangan dan bisnis hanya toko sembako maupun hal-hal yang esensial dan kritikal seperti pom bensin, pasar, gas, dan sebagainya yang sifatnya memang betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan untuk lain-lainnya harus tutup, dan juga rumah makan, warung minum, dan sebagainya juga hanya boleh itu untuk membeli dalam bentuk bungkus. Tidak boleh ada kursi meja yang ada di situ. Nah, saudara-saudaraku sekalian, hal ini tentu akan sangat berpengaruh besar termasuk bagi Kabupaten Kuburaya yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak. Dan tentu juga hal ini terjadi karena tingkat positif rate yang tinggi serta banyak angka yang meninggal serta rumah sakit juga sudah penuh. Maka saudara-saudaraku sekalian, saya mohon perhatiannya beberapa hal. Pertama, mari kita perkuat protokol kesehatan di lingkungan keluarga kita dan di sekitar kita, dan lebih waspada, hindari keramaian, jangan dulu pergi ke tempat-tempat yang tentu terjadi kumpulan atau keramaian, dan juga tentu kita harus berusaha untuk menahan diri dan sekaligus kita berupaya untuk tetap menggunakan masker bahkan ganda sebagaimana disarankan. Juga yang terpenting berupaya juga kita untuk bagaimana menggerakkan semua keluarga kita untuk ikut program vaksinasi COVID-19. Yang mana pemerintah Kuburaya selama ini sudah melakukan vaksinasi secara massal di berbagai tempat, baik di puskesmas seluruhnya, seluruh kecamatan, maupun juga di kantor Bupati Kuburaya yang lalu berlangsung selama 7 hari, dan 12.653 orang tervaksinasi itu satu pun tidak ada yang pingsan atau ada mengeluhkan setelah disuntik vaksin. Jadi ini saya yakinkan bahwa ini semua aman. Jangan sampai kita terteror dengan berita-berita hoax dan sebagainya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, di mana hal-hal ini justru membuat kita jadi terteror. Padahal kita yang seharusnya butuh vaksin ini. Tujuan daripada ini adalah mempercepat kita supaya terwujudnya kekebalan kelompok atau herd immunity, supaya kita ini bisa lebih aman. Tujuan vaksin itu sendiri juga membuat imunitas kita lebih baik. Jangan sampai sama sekali tidak divaksin, karena secara empiris juga membuktikan bahwa lebih dari 90% semua yang terkonfirmasi positif tertular COVID-19 ini sampai harus merenggut nyawa karena tidak divaksin atau belum vaksin. Oleh karena itu, marilah saudara-saudaraku sekalian, kita sekarang ini tidak usah berdebat lagi, tidak ada waktu lagi. Mari kita selamatkan, sehatkan diri kita dan keluarga. Tentu kita sangat-sangat ingin semuanya dapat tenang dan satu sama lain saling melindungi. Karena itu, mari kita berpikir besar bahwa kita berikhtiar, kita vaksin bukan semata untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk melindungi keluarga dan orangnya. Saya berharap kita sekarang melakukan sebaran vaksin sebagaimana yang sudah dijadwalkan dan sudah disebarluaskan oleh camat,
kepala desa maupun juga sampai ke kepala dusun, RW dan RT. Dan prioritas kita adalah 17 desa yang berada di Kecamatan Kakap, Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Rasojaya. Dari 17 desa ini kenapa kita prioritaskan? Karena berada sangat padat dan juga melihat dari zonanya, yaitu angka konfirmasinya yang cukup tinggi, ada yang zona merah, zona oranye maupun zona kuning. Dan kita tentu berada di hinterland kota, tentu hal ini juga akan sangat rentan sekali bagi masyarakat di desa-desa yang berada di hinterland kota ini karena berbatasan langsung. Oleh karena itu, maka kita lakukan upaya percepatan vaksinasi ini dengan instruksi yang sudah dikeluarkan dan diedarkan. Harapan kita, mari semua kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, RW, RT, dan seluruh organisasi di desa, BPD, LPM, Majelis Taklim, dan organisasi peribadatan agama lain, serta juga semua organisasi pemuda, olahraga, budaya, organisasi adat, mari kita gerakkan anggota kita dan masyarakat semuanya. Sudah saatnya kita berpikir besar dan juga tentu semuanya harapan kita datangi tempat-tempat pelayanan vaksin yang sudah ditentukan. Tidak membatasi wilayahnya. Kalau satu desa itu ada berapa dusun, vaksin dilakukan di salah satu dusun bukan berarti warga dusun lain tidak boleh. Semuanya boleh dilakukan. Warga dusun lain datang tidak masalah. Bahkan desa lain pun hadir di desa yang sebelahnya juga tidak masalah untuk mendapatkan vaksinasi. Karena kita dalam hal ini tujuannya adalah untuk bisa memudahkan, bisa hadir dan memudahkan bagi semua masyarakat agar tidak jauh dan informasinya supaya lebih efektif dan cepat sebarannya. Sekaligus kita melakukan dengan cara sebaran ini agar upaya kita untuk membentengi masyarakat itu dapat dengan lebih baik karena akan lebih menyebar. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, hal ini sudah menjadi sangat penting sekali dan mendesak. Kami berusaha mengerahkan tenaga kesehatan bersama TNI Polri tentunya, dibantu, didukung semuanya dengan bersama-sama desa. Ayo kita lakukan kepung bakul bersama-sama, saatnya kita bersatu padu, berjuang, berikhtiar. Ya, disinilah kita punya peluang untuk berjuang bersama-sama. Cara kita berjuang adalah dengan cara kita memperkuat imunitas kita bersama keluarga dan semuanya. Tentu caranya adalah dengan menghindari dan memperkuat imunitas tubuh kita, karena satu-satunya yang bisa menghindari adalah karena antibodi atau imunitas pada tubuh kita. Di sisi lain, marilah kita sekarang ini menahan diri agar kita terhindar dari emosional dan juga menjaga situasi suasana batin yang tenang dan bahagia di rumah tangga kita masing-masing dan sekitar kita dengan cara bijak agar semuanya tidak terdampak karena psikis, karena stres dan sebagainya, dan ini semua akan bisa menurunkan imunitas yang berarti juga mudah tertular. Nah, saudara-saudara, saya berharap hal ini juga kepada para pelaku usaha, tolong segera lakukan, patuhi segala regulasi yang sudah dikeluarkan terkait PPKM Mikro yang di Kuburaya. Semua pelaku usaha tutup jam 8 malam dipastikan, dan juga tentu harapan kita sudah tidak ada lagi aktivitas baik kafe, tempat hiburan, rumah makan. Ini semuanya juga ya tentu harapan kita harus tertib bagaimana ketentuan yang sudah dikeluarkan. Saudara-saudara, itulah sekali lagi kita mendatangi untuk vaksin ini tentu dengan harapan inilah upaya solusi agar kita bisa cepat keluar dari krisis kesehatan karena pandemi COVID-19 ini. Kita semua berharap proses pembangunan pelayanan pemerintah tetap berjalan maksimal dan masyarakat baik petani, nelayan, pedagang maupun
UMKM, pelaku usaha, dan juga pekerja-pekerja kreatif dan sektor jasa, semuanya bisa bergerak kembali. Tentu kita semua sudah merasakan bagaimana situasi di pandemi ini, di sana-sini kita dibatasi secara sosial, ekonomi, dan untuk itulah mari kita sama-sama berjuang. Kitalah yang berjuang bagi diri kita maupun keluarga dan bagi daerah serta bangsa kita yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.